Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Zaini, nomor BP 1923-21046, mahasiswi Program Magister Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang tahun 2020. Dengan ini akan mempresentasikan tugas dari keamanan informasi State of the Art and Fishbone tentang SQL Injection. Namun sebelumnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ilmu pengetahuan sehingga dapat berkembang seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dosen Keamanan Informasi, Bapak Dr. Yohandri Eskom Mkom, dan pada teman-teman sekalian yang dapat mengakses tugas saya ini. Tidak memperpanjang waktu, dimulai saja tentang presentasi State of the Art Fishbone SQL Injection. Menurut referensi dari buku yang ditulis oleh J. Clark pada tahun 2012 dengan judul SQL Injection Attack and Defense, serangan SQL Injection merupakan jenis serangan injeksi ke suatu aplikasi web, di mana penyerang dapat mengeksekusi pernyataan SQL yang berbahaya. Sedangkan menurut Open Web Application Security, SQL injection merupakan suatu teknik yang sering digunakan oleh attacker untuk menerobos ke suatu web secara ilegal. SQL injection digunakan oleh attacker untuk mengirimkan perintah-perintah SQL melalui URL yang nantinya dieksekusi oleh web server. Dari informasi tersebut, SQL injection termasuk dalam 10 risiko keamanan web yang paling kritis di dunia. Karena banyaknya web yang ada pada saat ini membuat ia sering dijadikan sasaran dari berbagai jenis serangan web yang beragam, seperti halnya SQL injection ini. Sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu memberikan solusi dalam pengamanan website. SQL injection merupakan cara yang sangat populer dan sering digunakan untuk melakukan serangan. SQL injection memanfaatkan celah keamanan pada sistem yang menyerang database pada sebuah website. SQL injection sendiri dapat dideteksi dengan menggunakan Intrusion Detection System atau IDS. Intrusion Detection System merupakan sebuah sistem keamanan yang sering digunakan untuk mendeteksi lalu lintas data. SQL injection ini merupakan salah satu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi, di mana celah ini terjadi karena input dari user tidak difilter secara benar dan dalam pembuatannya menggunakan form yang salah. Serangan SQL injection ini salah satu kerentanan yang paling serius di dalam web. Sebagian besar kerentanan ini disebabkan oleh kurangnya validasi input dan penggunaan parameter SQL. Metode SQL ini digunakan untuk memasukkan perintah atau kode khusus SQL sebagai masukan pada suatu website untuk mendapatkan informasi server maupun akses ke dalam basis data. Adapun dampak dari teknik serangan SQL injection ini cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi. Teknik serangan ini memungkinkan penyerang untuk masuk ke dalam aplikasi dengan hak akses administratif tanpa menggunakan username dan password yang valid. Yang kedua, dapat melakukan modifikasi data atau bisa juga dikenal juga dengan compromise integritas data. Melalui teknik serangan ini, penyerang juga dapat melakukan perubahan terhadap konten data yang tersimpan di dalam basis data atau memanfaatkan celah keamanan ini untuk memasukkan konten yang berbahaya ke dalam halaman web. Selanjutnya, melakukan kompromis terhadap ketersediaan data. Dengan melakukan penghapusan terhadap seluruh data yang tersimpan di dalam basis data. Teknik serangan ini juga berpotensi terhadap aspek ketersediaan atau availability dari sistem tersebut.
Selanjutnya, yang keempat, dampak yang dapat diakibatkannya adalah dapat dilakukannya pencurian informasi, di mana serangan ini juga dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan pencurian informasi sensitif yang tersimpan di dalam basis data. Yang kelima, eksekusi perintah jauh atau remote command execution. Melalui teknik serangan ini, penyerang juga dapat melakukan perintah eksekusi melalui database yang memungkinkan penyerang untuk mengambil alih host atau target. Yang terakhir, dapat melakukan impersonasi pengguna. Penyerang juga dapat memanfaatkan serangan ini untuk melakukan impersonasi dengan memanfaatkan akun pengguna yang aktif di dalam basis data. Secara umum, serangan SQL injection dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yakni yang pertama itu adalah inbound SQL injection, yang merupakan tipik serangan SQL injection yang paling umum dan mudah untuk dieksploitasi. Inbound SQL injection terjadi ketika penyerang dapat melakukan kanal komunikasi yang sama baik untuk melancarkan serangan maupun memperoleh hasil dari serangan. Terdapat 2 tipe yang paling umum dari inbound SQL injection, yaitu yang pertama error-based SQL injection, yaitu teknik serangan yang sangat bergantung kepada pesan kesalahan yang dihasilkan oleh server database untuk memperoleh informasi mengenai struktur dari database. Pada beberapa kasus, teknik ini sendiri cukup bagi penyerang untuk melakukan enumerasi terhadap keseluruhan database. Yang kedua, union-based SQL injection, di mana teknik serangan ini memanfaatkan operator SQL union untuk mengkombinasikan hasil dari 2 atau lebih perintah select ke dalam satu hasil yang kemudian dikembalikan sebagai bagian dari HTTP response. Yang kedua, kriterianya adalah inferential SQL injection atau dikenal juga dengan blind SQL injection. Tidak seperti inbound SQL injection, serangan tipe inferential SQL injection membutuhkan waktu yang lebih lama bagi penyerang untuk melakukan eksploitasi. Pada serangan tipe ini, tidak ada data yang ditransfer melalui aplikasi web, dan penyerang tidak dapat mengetahui hasil dari serangan melalui kanal komunikasi yang sama yang digunakannya. Hal inilah yang menyebabkan tipe SQL injection ini dikenal dengan blind SQL injection. Dalam melancarkan serangan SQL injection tipe ini, penyerang dapat merekonstruksi struktur database dengan cara mengirim payload, melakukan observasi terhadap respon dari aplikasi web, dan perilaku yang ditunjukkan oleh server database. Pada tipe inferential SQL ini ada juga 2 tipe yang membedakannya, yaitu yang pertama blind Boolean based SQL injection, di mana teknik ini merupakan salah satu teknik yang bergantung pada pengiriman query SQL ke database yang memaksa aplikasi untuk mengirimkan nilai balikan yang berbeda tergantung pada apakah query balikan yang diberikan true atau false. Teknik serangan ini umumnya sangat lambat, khususnya pada database dengan skala yang besar, karena penyerang akan melakukan enumerasi terhadap database karakter per karakter. Tipe yang kedua dari inferential SQL ini yaitu blind time-based SQL injection, di mana teknik ini merupakan teknik inferensia yang bergantung pada pengiriman query SQL ke database yang memaksa database untuk menunggu dalam rentang waktu tertentu, biasanya dalam hitungan detik, sebelum melakukan respons. Waktu respon tersebut akan mengindikasikan kepada penyerang hasil query yang dilakukan itu true atau false, bergantung pada nilai yang dihasilkannya. Respons HTTP akan dikembalikan dengan jeda atau dikembalikan dengan segera. Selanjutnya, kriteria selanjutnya yang ketiga yaitu out of band SQL injection, di mana tipe SQL injection ini termasuk jarang untuk ditemukan karena bergantung pada fitur yang diaktifkan oleh server database yang digunakan oleh aplikasi web. Out of band SQL injection terjadi saat seorang penyerang tidak dapat menggunakan kanal komunikasi yang sama untuk melancarkan serangan dan memperoleh hasil serangannya. Tipe serangan SQL injection ini menjadi alternatif teknik inferential time-based bagi penyerang, terutama jika respon dari server tidak stabil.
Tipe out of bands SQL injection bergantung kepada kemampuan server database untuk membuat request DNS atau HTTP dalam mengirimkan data kepada penyerang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis serangan SQL injection. Adapun jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis serangannya dapat berupa identifying injectable parameters, yaitu cara yang dilakukan attacker jika ia ingin menyelidiki atau menelusuri sebuah aplikasi web untuk menemukan parameter atau bidang input yang rentan terhadap serangan SQL injection attack. Yang kedua yaitu performing database fingerprinting, yaitu merupakan sebuah upaya attacker untuk mengetahui jenis dan versi sebuah database yang digunakan oleh aplikasi web. Yang ketiga, determining database schema. Cara ini dilakukan untuk mengekstrak sebuah database. Dalam melancarkan aksi ini, attacker sering kali membutuhkan informasi mengenai skema database. Seperti nama label, nama kolom, dan tipe data kolom. Jenis selanjutnya yaitu extracting data. Setelah attacker mendapatkan skema dari sebuah database, sekarang attacker akan mengekstrak nilai data dari database tersebut. Informasi ini merupakan informasi yang sangat diinginkan attacker karena informasi ini bisa menjadi sensitif bagi pengguna. Serangan ini juga dikenal sebagai serangan yang paling umum dari SQL injection attack. Yang kelima jenisnya yaitu adding or modifying data. Penyerangan ini dilakukan untuk menambah atau memodifikasi data yang ada di dalam sebuah database. Yang keenam, performing denial of service. Serangan ini dilakukan untuk menutup database dari aplikasi web sehingga ini akan menyangkal layanan kepada pengguna lainnya. Yang ketujuh, evading detection. Di mana ini merupakan sebuah teknik serangan yang dilakukan untuk menghindari audit dan pendeteksian oleh mekanisme perlindungan sistem. Yang kedelapan, bypassing authentication, di mana target dari serangan ini adalah untuk memungkinkan penyerang untuk memotong database dan mekanisme autentikasi aplikasi. 9. Executing remote commands. Jenis serangan ini dilakukan untuk mencoba menjalankan suatu perintah sewenang-wenang pada database. Perintah ini mungkin disimpan di dalam prosedur atau fungsi yang tersedia bagi pengguna database. Selanjutnya, performing privilege escalation, di mana pada serangan ini attacker akan memanfaatkan kesalahan implementasi atau kekurangan logis yang ada di dalam database untuk meningkatkan hak akses bagi attacker tersebut. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan terhadap keserangan SQL injection ini adalah sebagai berikut. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, secara garis besar, solusi yang diberikan yaitu dengan menerapkan security system yang dapat mencegah tiap serangan SQL injection yang masuk ke dalam website. Baik itu serangan yang dieksekusi secara manual maupun serangan yang dieksekusi secara otomatis menggunakan tool. Berikut merupakan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi serangan SQL injection tersebut. Yang pertama, menggunakan parameterized SQL query. Menggunakan parameterized query atau prepare statement merupakan salah satu teknik sederhana dan dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Penggunaannya ditujukan agar database dapat membedakan yang merupakan SQL statement dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna. Melalui cara ini, penyerang tidak bisa mengubah isi query walaupun telah memasukkan kode SQL saat melakukan input. Yang kedua, dapat melakukan pengecekan pola atau pattern check, di mana validasi input data dengan menggunakan regular expression. Secara umum, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk melakukan validasi ini, yaitu melakukan whitelist dan melakukan blacklisting, di mana kalau whitelist adalah menerima input data yang memang benar-benar diketahui baik. Yang kedua, kalau blacklisting hanya menolak input data yang memang benar-benar diketahui tidak baik. Hal ini yang dapat dilakukan pada teknik ini yaitu menolak input yang mengandung konten yang dirasa berbahaya. Yang ketiga, langkah ketiga yang dapat dilakukan adalah menambahkan escape karakter. Tambahkan escape karakter yang memiliki makna khusus di SQL. Misalkan, karakter yang memiliki makna khusus di SQL yakni single quote atau kutip satu. Di dalam parameter dapat diinterpretasikan sebagai kutip 2.
Maka untuk menghindari kesalahan dalam eksekusi database, tambahkan karakter escape seperti backslash. Sehingga karakter single quote akan tetap diartikan sebagai single quote oleh database. Langkah keempat yang dapat dilakukan adalah menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi atau error. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh pengembang aplikasi pada saat pengembangan adalah mengaktifkan mode debug guna memudahkan pengembang dalam menemukan kesalahan pada aplikasi yang dikembangannya. Namun, ini kerap kali pengembang lupa untuk menonaktifkan model debug pada saat aplikasi memasuki masa penggunaan atau production, sehingga hal ini kerap menjadi keuntungan bagi penyerang dengan teknik SQL injection untuk mengetahui parameter URL mana yang rentan terhadap serangan ini. Yang selanjutnya yaitu amankan database yang digunakan. Nah, mengamankan ini, database dapat dilakukan dengan cara yang pertama, definisikan dengan baik hak akses dari pengguna yang mengakses database serta berikan hak akses terhadap pengguna sesuai dengan hak akses yang diperlukannya. Yang selanjutnya, gunakan teknik enkripsi untuk mengamankan data yang tersimpan di database. Yang ketiga, nonaktifkan akses dari publik untuk mengakses database Anda. Yang keempat, lakukan penggantian password secara berkala untuk akun yang digunakan dalam mengakses database. Upaya yang keenam yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengujian keamanan aplikasi secara berkala. Hal ini bertujuan agar celah keamanan terkait aplikasi yang dapat digunakan dapat diketahui secara dini. Dengan demikian, langkah preventif ataupun perbaikan terhadap celah keamanan tersebut dapat segera dilakukan. Yang ketujuh yaitu gunakan perangkat keamanan web application firewall. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi atau ngeblok serangan SQL injection agar berjalan sukses pada aplikasi kita. Selanjutnya, saya akan menampilkan state of the art pada penelitian terdahulu, di mana dari penelitian terdahulu didapatkan penelitian baru tentang mengamankan web aplikasi dari serangan SQL injection menggunakan metode web application firewall dan implementasi kriptografi AES-128 pada URL. Untuk lebih jelasnya, ini saya dapatkan dari beberapa jurnal yang telah didapatkan, di mana jurnal pertama itu membahas tentang SQL injection menggunakan parameterized query dengan server side. Jadi dia akan membahas dari segi servernya. Yang kedua yaitu SQL injection menggunakan metode web application firewall. Jadi dia mengamankan aplikasinya menggunakan firewall. Yang ketiga, SQL injection dengan mengimplementasi kriptografi AES-128 untuk mengamankan URL. Jadi URL-nya diamankan dengan menggunakan metode implementasi kriptografi AES-128. Dan selanjutnya dari jurnal yang saya dapatkan yaitu SQL injection menggunakan algoritma K-nearest neighbor dengan metode anomaly detection. Selanjutnya SQL injection menggunakan action research menggunakan SQL map. Dari jurnal yang didapatkan maka dapat diambil penelitian baru tentang cara mengamankan web aplikasi dari serangan SQL injection menggunakan metode web application firewall dan implementasi kriptografi AES-128 pada URL. Dengan adanya analisa yang baru tersebut, maka diagram fishbone dapat dibuat sebagai berikut. Diagram fishbone yang dibuat adalah diagram fishbone mengamankan web aplikasi dari serangan SQL injection menggunakan metode web application firewall dan implementasi kriptografi AES-128 pada URL. Di mana di sini akan kita terapkan metode-metode yang telah digunakan pada jurnal terdahulu dan dimasukkan ke dalam satu kesatuan yang seperti gambar berikut ini dan didapatkan metode apa sebaiknya yang akan kita gunakan nantinya jika mengambil penelitian tentang hal ini. Pada metode query, parameter query dengan server side, metode yang digunakan adalah dengan memvalidasi masukan menggunakan prepare statement atau parameterized query, lalu mematikan dan menyembunyikan pesan error, mengunci dan membatasi database. Dan pada metode
web application firewall digunakan, metode yang digunakan yaitu melakukan scroll, request cookies, lalu memberikan pada selectnya dibatasi, lalu memberikan identitas, diberikan kode identik tertentu kepada fase-fase tertentu, meminimalisir pesan yang masuk, log datanya, tag dan severity. Adapun pada SQL Map, teknik yang dilakukan yaitu mencari database-nya, lakukan injeksi data, lalu mencari serta mendapatkan data sensitifnya. Dan pada implementasi kriptografi I128 ada dua teknik yang dilakukan di situ, yaitu pada proses enkripsi URL-nya, lalu akan didekripsi ulang. Setelah dienkripsi dilakukan proses dekripsi URL-nya. Di mana pada proses enkripsi ini dilakukan initial round, mixed column, add round key, final round, and chapter text. Dan pada proses deskripsi URL dilakukan yang dilakukan adalah shift rows in sub-bytes and inventaries mixed column add around key, lalu akan ditemukan plain text-nya. Dan sedangkan dengan menggunakan metode algoritma Canary Snackboard dengan metode anomaly detection, teknik yang dilakukan adalah yang pertama perancangan IDS, lalu perancangan pemisahan data, perancangan pembobotan data, perancangan Canary Snackboard, lalu pengujian. Dan pada pengujian ini dilakukan web service-nya seperti apa, pre-processing-nya seperti apa, lalu dilakukan klasifikasi dan akurasi. Oleh karena itu, dengan adanya ini, maka akan lebih memperjelas teknik atau metode yang akan kita gunakan dalam penelitian mengamankan web aplikasi dari serangan SQL injection dengan menggunakan metode web application firewall dan implementasi kriptografi IS-18 pada URL. Presentasi ini dapat saya buat dengan berdasarkan rujukan yang saya dapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh Juliana Ningsih tahun 2016 tentang menangkal serangan SQL injection dengan Parameter Query yang terdapat pada Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika volume 2 nomor 1 ISN-nya 24607041. Yang jurnal kedua yang saya gunakan adalah jurnal dari Bangkit Wiguna, Wahyu Adi Pribowo, Rido Ananda tahun 2020 tentang implementasi web aplikasi dan mencegah serangan SQL injection. Selanjutnya jurnal yang saya gunakan yaitu jurnal dari Sudi Haryanto Lika bersama Roy Dwi Putra Halim, Ihsan Ferdian tahun 2018 tentang analisa serangan SQL injection menggunakan SQL Map yang tertuang pada Jurnal Sistem Teknologi dan Teknologi Informasi volume 4 nomor 2 tahun 2018. Jurnal selanjutnya yang saya gunakan adalah jurnal dari Rangga Dinata tahun 2019 tentang implementasi sistem pendeteksi serangan SQL injection dengan menggunakan algoritma Canary Snackboard yang tertuang pada Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer volume 3 nomor 12 pada Desember 2019. Yang kelima yang saya gunakan yaitu jurnal dari Hamid Jaya tahun 2020 tentang implementasi kriptografi I128 untuk mengamankan URL Uniform Research Locator dari SQL injection yang tertuang pada jurnal Akademika Jurnal volume 17 nomor 1 tahun 2020. Selanjutnya yang rujukan yang saya gunakan adalah dari Agus Nugraha SIPMSI tahun 2019 yang tertuang pada Jurnal Direktorat Proteksi IIKN pada Badan Cyber dan Sandi Negara yang berjudul Mengenal SQL Injection dan Cara Mencegahnya. Demikian presentasi saya mengenai SQL Injection. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya untuk kesempurnaan dari presentasi ini. Kesalahan berasal dari saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.